بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebagaimana telah kita janjikan, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki surat baru, yaitu surat apa? Surat An-Nasr. Namun tidak ada salahnya seandainya kita sedikit mengulang apa yang telah kita pelajari terakhir pada pertemuan yang telah lalu, yaitu ayat terakhir dari surat apa? Surat Al-Masad. Ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Bunyinya apa? Fi jidha hablum mim masad. Pertanyaannya, pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyampaikan bahwasanya para ahli tafsir mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat hablum mim masad. Saat itu kita sebutkan 5 penafsiran. Siapa yang bisa menyebutkan kelima-limanya? Hadiahnya belum pernah saya berikan sebelumnya ini. Ya, 5-limanya. Jangan potong-potong. Tidak boleh separuh-separuh, 5. Karena ini hadiahnya beda dengan yang kemarin-kemarin. 5-limanya. Kalau cuma separuh dapatnya hadiah yang sudah biasa. Ya. Pertama, bagus. Ya, bagus. Yang ketiga? Iya. Dan sebagai yang keempat sebagai seperti yoyo dikalungkan kemudian nanti dicelupkan ke dalam neraka. Ya. Dan yang terakhir yang sebagai belenggu dia akan dalam musika tidak bisa
Terbuat dari belenggu itu dari apa? Lah iya, belenggunya pakai apa? Pakai apa? Hah? Pakai rantai dari besi. Gimana, dikasih nggak? Kasih aja lah, kasih. Monggo. Monggo. 5 penafsiran. Yang pertama adalah apa? Kalung mewah milik siapa? Istrinya Abu Lahab yang dia gunakan untuk apa? Membiayai permusuhan terhadap siapa? Rasul SAW. Kemudian yang kedua apa? Tali yang terbuat dari sabut yang biasa dipakai oleh para pencari kayu bakar untuk mengikat kayu bakar mereka. Dan itu dipakai oleh istrinya Abu Lahab untuk mengikat kayu-kayu yang berduri yang akan dia letakkan di jalan yang dilalui oleh siapa? Rasul SAW. Kemudian yang ketiga, kiasan akan kehinaan siapa? Istrinya Abu Lahab yang terbelenggu dari apa? Dari hidayah. Kemudian yang keempat, tali dari api neraka yang akan diikatkan di lehernya, kemudian dilemparkan ke dalam apa? Ke dalam dasar neraka, lalu dia apa? Ditarik lagi, dilempar lagi, dan seterusnya. Yang terakhir adalah rantai besi dari api neraka yang panjangnya berapa? 70 hasta. Dimasukkan lewat mulutnya dan dikeluarkan lewat apa? Lewat duburnya, kemudian dililitkan ke seluruh tubuhnya. Ini 5 penafsiran di antara penafsiran-penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang fi jidha hablum mim masad. Sekarang kita akan memasuki surat baru, yaitu surat apa? An-Nasr. Surat An-Nasr merupakan salah satu surat yang memiliki kandungan yang tidak dimiliki oleh surat lain dalam Al-Quran. Surat An-Nasr merupakan salah satu surat yang memiliki kandungan yang tidak dimiliki oleh surat lain dalam Al-Quran. Walaupun surat An-Nasr ini surat yang sangat apa? Sangat pendek. Berapa ayat dia? 3. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Mirip dengan surat pendek lain yang juga terdiri dari 3 ayat. Surat apa? Al-Kautsar. Terus Al-Asr. Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi ini termasuk surat-surat yang terpendek dalam Al-Quran. Cuman bedanya antara surat An-Nasr dengan surat Al-Kautsar dan surat Al-Asr, bedanya ayat-ayatnya surat An-Nasr sedikit lebih panjang dibandingkan ayat-ayatnya surat Al-Kautsar. Dibandingkan surat apa? Al-Kautsar. Lebih panjang dikit dibandingkan surat apa? Al-Kautsar. Dan lebih pendek dibandingkan surat Al-Asr. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya surat-surat ini adalah merupakan surat-surat terpendek dalam Al-Quran. Dan itu ma'ruf di kalangan para sahabat Nabi SAW. Adalah kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Umar bin Khattab yang membunuh siapa? Orang Islamkah? Hah? Umar bin Khattab yang membunuh siapa? Orang apa? Hah? Orang apa? Orang Islam? Siapa orang Islamnya? Yang membunuh adalah orang Majusi. Orang yang beragama apa? Majusi. Namanya siapa? Abu Lu'lu'ah. Namanya siapa? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dia adalah seorang budak. Dan dia memiliki dendam yang sangat dalam kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia memang telah berencana untuk membunuh Umar, maka dia persiapkan pisau bermata dua. Ya, jadi pisau yang dipegang tengahnya, kanan kirinya apa? Dua-dua sisinya sama-sama apa? Tajam. Dia asah sampai setajam-tajamnya, kemudian dia rendam dengan racun. Nah, dia asah setajam-tajamnya, bukan hanya tajam, tapi dia apa? Direndam dengan racun. Kemudian diceritakan bahwasannya Abu Lu'lu'ah dia bersembunyi di masjid yang satu gelap. Biasa Umar bin Khattab kalau bangun, beliau membangunkan para sahabatnya. Sebagai seorang khalifah, dia enggak cuma di rumah, tapi keliling apa? Membangunkan. Siapa coba yang ada enggak kepala desa atau camat, nah, yang apa? Keliling bangunkan orang-orang. Wonten apa mboten? Wonten? Nek wonten Masya Allah. Ya, tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab jabatan itu seperti itu. Ya. Jadi jangan cuma mengejar kursi saja. Kursi itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab setiap paginya bangun itu membangunkan para sahabatnya keliling. As-salah, as-salah, wahai para sahabatku, ayo subuhan, subuhan, berdatangi. Nah, ketika beliau sudah masuk ke masjid, beliau mengucapkan Allahu Akbar, langsung Abu Lu'lu'ah itu datang dan menikamkan 3 tikaman di tubuhnya Umar bin Khattab, salah satunya pas di bawah pusarnya Umar. Ketika itu satu jadi apa? Jadi imam. Umar bin Khattab jadi apa? Jadi imam. Ketika ditikam seperti itu, Umar bin Khattab jatuh. Ya. Dan para sahabat ramai ribut saat itu. Dan mereka berusaha untuk apa? Berusaha untuk menangkap si pembunuh ini. Tapi si pembunuh ini dengan pisau bermata dua ini, dia membabat setiap orang yang akan apa? Yang akan menangkap dia, sampai 13 sahabat Nabi SAW terkena pisau tersebut. Sampai akhirnya diceritakan konon ada salah seorang sahabat yang bawa kain langsung dia apa? Langsung dikerodongi, ya. Ketika dia tahu persis bahwasanya dia akan tertangkap, akhirnya Abu Lu'lu' bunuh diri. Nah, bunuh diri. Diceritakan kata Amr bin Maimun, "Lamma tu'ina Umar, ma jannasu ba'dhum fi ba'd." Ketika Umar ditikam, orang-orang itu kacau balau. Karena sedang awal apa? Salat subuh. Masih gelap, belum ketahuan siapa yang membunuh, yang berusaha membunuh Umar. Habis itu mereka enggak cuma mikirkan Umar, mikirkan siapa? 13 orang yang semuanya apa? Tertikam. Majannas. Orang-orang kacau balau, ribut. Hatta kadati syamsu an tatlu'. Saking mereka bingungnya, sampai matahari hampir apa? Hampir terbit. Mereka masih kalut saat itu. Karena khalifah mereka dibunuh. Fanada munadin,
as-salah. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang berteriak, salat. Mereka lupa, belum apa? Belum salat subuh. Iya. Kan itu tadi belum selesai kan? Begitu ditikam, akhirnya kan imamnya jatuh. Nah, bagaimana mereka akan gantikan siapa? Umar bin Khattab, sedangkan ini masih megang apa? Pisau. Ada yang membawa Umar ke rumahnya, ada yang menolong siapa? 13 orang sahabat yang juga tertikam. Akhirnya ada salah seorang yang berteriak, as-salah. Kita belum sholat subuh ini. Faqaddama Abdurrahman ibn Auf. Saat itu para sahabat mempersilahkan Abdurrahman bin Auf untuk apa? Untuk ngimami. Faqara'a bi aqsari surataini fil Qur'an. Dan Abdurrahman bin Auf saat itu mengimami dengan membaca dua suratan terpendek di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Tadi yang saya baca ketika sholat maghrib tadi apa? Apa coba tadi? Ngematakan apa orang tadi? Yang pertama apa? Al-Kautsar. Yang kedua apa? An-Nasr. Itu yang dibaca oleh Abdurrahman bin Auf ketika ngimami apa? Salat subuh di hari Umar bin Khattab apa? Tertikam. Dan ini juga menunjukkan betapa bijaknya siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan kok mentang-mentang dia mendapatkan amanah itu bacanya apa? Panjang. Tidak. Karena kondisi. Dia paham betul bagaimana kondisi saat itu. Dan juga matahari hampir apa? Hampir terbit. Nah ini yang saya katakan tadi menyebutkan bahwasanya surat An-Nasr, surat Al-Kautsar itu adalah termasuk surat-surat yang apa? Paling pendek di dalam apa? Al-Quran. Dah selesai. Kita lanjutkan nggak kisahnya nih? Setelah itu Umar bin Khattab dibawa masuk ke rumah dalam keadaan beliau pingsan. Dalam keadaan beliau tidak sadarkan diri dan lukanya terus mengucurkan darah. Begitu beliau siuman, beliau melihat wajah para sahabat yang mengelilingi beliau. Pertanyaan pertama yang beliau tanyakan apa? Asallan nas? Apakah orang-orang sudah pada sholat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang ditanyakan Umar bin Khattab dalam keadaan darah mengucur deras dari bawah perutnya adalah orang-orang sudah sholat apa belum? Persis seperti pertanyaannya siapa? Rasulullah SAW ketika pingsan berkali-kali akan ngimami sholat apa? Sholat Isya. Saya pernah menyampaikan khutbah Jumat di sini menceritakan bagaimana kronologi hari-hari akhir meninggalnya siapa? Rasul SAW. Pertanyaan pertama kali setelah Nabi SAW pingsan dan siuman adalah asallan nas? Apakah orang-orang sudah pada salat? Umar pun bertanya dengan pertanyaan yang serupa. Apakah orang-orang sudah pada salat? Kalau kita sakit, kecelakaan, ketabrak gitu, bangun-bangun, duit gue siapa ora? Dompetnya dengan dia. Umar bin Khattab, pertanyaan pertama kali. Orang-orang sudah sholat apa belum? Faqalu, para sahabat yang ada di sekelilingnya menjawab, na'am, sudah wahai Umar. Kemudian Umar meminta untuk didatangkan apa? Air wudhu, kemudian beliau berwudhu dan sholat. Sebelumnya beliau berkata, ketika bertanya apakah orang-orang sudah pada salat, para sahabat menjawab, na'am, iya wahai Umar. Beliau berkata, la islama liman tarakas salah. Kata Umar, orang yang meninggalkan salat tidak berhak untuk menyandang nama Islam.
Orang yang meninggalkan sholat tidak berhak nganggo KTP Islam. Itu kira-kira seperti itu bahasa kita sekarang. Nah, sekarang gimana? Hah? Yang pakai KTP Islam gimana? Sholat semuanya? Ini perkataan Umar bin Khattab. Ya. Dalam kondisi sedemikian parahnya, beliau mengingatkan tentang pentingnya sholat. Sudah, beliau sholat. Kemudian datang dokter. Datang apa? Dokter. Dokter itu bertanya kepada Umar. Wahai Umar, minuman apakah yang paling engkau sukai? Minuman apakah yang paling engkau sukai? Kata Umar, an-nabidh. Minuman namanya nabidh. Apa nabidh? Nabidh itu adalah minuman air putih, ya. Kemudian dimasuki buah kurma. Kurma yang kering itu dimasukkan, kemudian didiamkan 1 hari atau 1 malam gitu. Besoknya airnya sudah apa? Airnya sudah manis. Jadi enak. Entah itu bisa jadi kurma atau bisa jadi buah yang lainnya. Atau kismis, ya. Dimasukkan ke air, dibiarkan aja udah. Nanti lama-lama glukosa atau gula yang ada dalam kurma itu kan berpindah kemana? Berpindah ke air. Coba sih, seger banget. Nah, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama nantinya bisa apa? Bisa memabukkan. Nah, bisa memabukkan. Biasanya kalau sudah hampir memabukkan itu ngumpruk biasanya. Di mananya? Di atasnya. Jadi jangan sampai mabuk ya. Jangan sampai apa? Mabuk. Itu minuman kesukaannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian didatangkan nabidh. Umar pun minum. Begitu minum, langsung nabidh itu keluar. Minuman itu langsung keluar. Dari mana? Dari lukanya. Lubang lukanya itu mengeluarkan nabidh yang dia minum. Tidak bisa masuk. Karena saya itu kena ususnya. Begitu masuk air tersebut, langsung keluar. Akhirnya dokternya ambil susu. Diminum susu sama keluar apa? Dari lukanya tersebut. Kata dokter tersebut, Ausih. Wahai Umar, berwasiatlah. Wahai Umar, berwasiatlah. Fa inni la adhunnuka illa mayyitan min yaumika aw min ghad. Wahai Umar, berwasiatlah, saya tidak punya prediksi lain kecuali engkau akan meninggal hari ini atau besok. Sudah, kemudian datang para sahabat berombong-rombongan apa? Menjenguk siapa? Menjenguk Umar bin Khattab. Hampir semuanya memuji-muji siapa? Umar bin Khattab, menghibur beliau. Bahwasanya beliau jasanya sudah besar dan seterusnya. Tapi Umar bin Khattab ketika dipuji-puji tersebut, beliau tidak apa? Tidak sombong. Dan tidak suka ketika dipuji-puji seperti itu. Wah, jasa kamu besar. Ya. Kamu berhak mungkin ya kalau istilah kita sekarang berhak untuk menyandang gelar apa? Pahlawan bangsa. Atau berhak memakai bintang apa? Bintang apa? Mahaputra ya. Semuanya datang muji-muji siapa? Umar bin Khattab. Dan Umar tidak suka dipuji seperti itu. Dan beliau berkata saat itu, Lau annali wallahi, demi Allah, Lau annali tala'ul ardi dhahaban, seandainya aku memiliki emas sebesar bumi. Seandainya aku memiliki emas sebesar bumi, laftadaituhu bihil yawma min haulil matla'. Niscaya saya akan gunakan emas sebesar bumi tersebut untuk menebus diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking mengerikannya hari kebangkitan nanti. Lihat bagaimana orang yang bertakwa. Ya. Semakin orang bertakwa, rasa takut dia kepada Allah semakin apa? Semakin tinggi. Umar bin Khattab itu tidak perlu nebus. Ya. Karena dia itu sudah dijamin apa? Masuk surga. Sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW.
Tapi karena saking takwanya Umar, saking takutnya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saking membayangkan bagaimana mengerikannya hari kebangkitan, beliau berkata dan bersumpah, andaikan saya punya emas sebesar bumi ini, saya akan gunakan emas ini untuk menebus nasib saya nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Coba kalau kita sudah sholat, puasanya juga gitu, maksiatnya banyak, merasa lanyong, insya Allah mlebu surga. Bahkan kadang-kadang ada orang nggak pakai insya Allah, mesti mlebu apa? Surga. Masya Allah. Bandingkan dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab. Udah ya, kisahnya sampai di sini aja. Jadi tadi kita cuma ingin memetik perkataannya perawi hadis yang mengatakan Abdurrahman bin Auf mengimami para sahabat di hari terbunuhnya Umar dengan 2 surat terpendek dalam apa? Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Kautsar dan surat apa? An-Nasr. Kita akan mulai dengan menyampaikan beberapa pendahuluan tentang surat An-Nasr. Poin pertama adalah nama-nama dari surat An-Nasr. Nama-nama dari surat apa? An-Nasr. Saya akan menyampaikan 4 nama. Nama yang pertama adalah surat Idza Jaa Nasrullah. Surat apa? Idza Jaa Nasrullah. Kenapa? Karena ayat pertama bunyinya apa? Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Siapa yang menamakan seperti itu? Di antaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah dalam salah satu bab di kitab Sahih Bukhari, beliau menyampaikan bab suratu Idza Jaa Nasrullah. Bab surat Idza Jaa Nasrullah. Kemudian beliau membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha untuk menguatkan penamaan surat ini dengan surat apa tadi? Idza Jaa Nasrullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah diturunkannya idza jaa nasrullah wal fath. Jadi Aisyah di sini mengatakan bukan setelah diturunkannya surat An-Nasr. Tapi Aisyah mengatakan apa? Setelah diturunkannya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat dalam ruku dan sujudnya beliau membaca apa? Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Siapa yang biasa baca ini? Biasanya subhana rabbiyal a'la sama subhana rabbiyal azim. Setelah Nabi SAW mendapatkan surat ini, beliau yang dibaca adalah apa? Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Artinya apa? Subhanaka Rabbana, maha suci engkau wahai Rabb kami. Wa bihamdika, apa? Dan segala puji untuk siapa? Untuk engkau. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Urutan kalimat ini mirip dengan ayat yang ketiga dari surat An-Nasr. Apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pertama suruh mengucapkan apa? Fasabbih. Mengucapkan apa? Tasbih. Bihamdi rabbika. Mengucapkan apa? Hamdalah. Wastaghfirhu. Mengucapkan apa? Istighfar. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memadukan 3 ucapan. Yang pertama ucapan apa? Tasbih. Yang kedua ucapan apa? Tahmid. Yang ketiga ucapan apa?
istighfar. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi dalam setiap sholatnya setelah turun surat ini. Ketika ruku' dan apa? Sujud. Bacanya apa? Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ustaz, kalau tidak hafal bacanya Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal Azim itu boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Nah, ini adalah bentuk redaksi yang bermacam-macam. Dan semuanya sama-sama berlandaskan dalil yang apa? Yang sahih, jadi tidak masalah. Sudah, ini surat yang pertama, bunyinya, namanya apa? Nama suratnya, Idza Jaa Nasrullah. Nama yang kedua. Nama yang kedua adalah surat An-Nasr. Surat apa? An-Nasr. Kebanyakan mushaf Al-Quran itu memakai nama ini. Jadi buka Al-Quran, biasanya selalu apa tulisannya Pak? Surat apa? An-Nasr. Dan jarang sekali ada mushaf yang tertulis apa? Surat apa? Idza Jaa Nasrullah. Dan ketahuan ya. Jadi surat apa? An-Nasr. Dan kebanyakan kitab tafsir atau mayoritas kitab tafsir juga menamakan surat ini dengan surat apa? An-Nasr. Apa artinya An-Nasr? Pertolongan. Kenapa disebutkan dinamakan dengan surat An-Nasr? Karena surat ini bercerita tentang apa? Tentang pertolongan. Idza jaa nasrullah. Seandainya telah datang pertolongan dari Allah. Makanya surat ini dinamakan surat An-Nasr yang berarti surat apa? Pertolongan. Kenapa? Karena ayatnya bercerita tentang pertolongan Allah untuk siapa? Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk siapa? Kaum mukminin. Ini yang kedua. Surat apa? An-Nasr. Yang ketiga surat Al-Fath. Surat Al-Fath. Al-Fathu. Surat Al-Fathu. Penamaan ini disebutkan dalam kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Al-Fath artinya apa? Artinya apa? Kemenangan atau penaklukan. Kemenangan atau penaklukan. Kenapa dinamakan Al-Fath? Ya karena disebutkan dalam ayat pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seandainya telah datang pertolongan Allah dan Al-Fath. Apa itu Al-Fath? Kemenangan dan penaklukan kota apa? Kota Mekah. Jadi dinamakan Al-Fatah karena apa? Karena di dalam surat ini disebutkan tentang penaklukan dan kemenangan kaum muslimin ketika menaklukkan kota apa? Kota Mekah. Nah, penamaan ini sama dengan penamaan surat Al-Quran nomor 48. Surat apa itu? Hah? Nama surat Al-Fatah ini, penamaan surat An-Nasr dengan surat Al-Fatah ini sama persis dengan penamaan surat Al-Quran nomor 48. Surat apa itu? Hah? Ya surat Al-Fatah lah. Saya kan bilang sama persis. Kalau sama persis surat apa? Surat Al-Fatah. Coba buka Al-Quran surat berapa? 48. Surat apa? Al-Fatah. Awal ayatnya apa? Inna fatahna laka fathan mubina. Ini juga bercerita tentang penaklukan kota apa? Kota Mekah. Ini yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 surat ini dinamakan juga dengan surat At-Tawdi'. Surat apa? At-Tawdi'. Pakai ain belakangnya. At-Tawdi'. Apa artinya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? At-Tawdi' yang sudah belajar bahasa Arab artinya apa? Pernah dengar istilah Hajjatul Wada'? Terakhir. Apa? Terakhir apa? At-Tawdi' artinya adalah
perpisahan. Artinya apa? Perpisahan. Surat apa? Perpisahan. Perpisahan apa? Perpisahan SD? Perpisahan apa ini? Ada apa dengan Rasul SAW? Sudah mendekati apa? Ajalnya. Surat ini mengisyaratkan sudah dekatnya ajal siapa? Rasul SAW. Berarti sebentar lagi Rasul akan apa? Akan berpisah. Dengan siapa? Dengan umatnya. Makanya surat ini dinamakan surat apa? At-Taudi'. Mengenai isyarat tentang wafatnya Rasul SAW, ada sebuah kisah menarik dalam Sahih Bukhari. Yang di sini banyak memuat pelajaran. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kata Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi yang muda apa yang tua? Yang muda. Salah seorang sahabat Nabi yang apa? Yang muda. Bahkan ketika masih kecil, masih anak-anak, itu biasa sama siapa? Sama Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, Kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Umar bin Khattab sering menyertakan aku di dalam majelisnya para sahabat senior. Jadi para sahabat itu biasa, ada yang senior, ada yang apa? Ada yang sepuh-sepuh, ada yang apa? Ada yang muda-muda. Yang sepuh-sepuh ini punya apa? Punya majelis sendiri. Punya kumpulan sendiri. Anak Umar ini berkali-kali ketika lagi kumpul, bukan ustadz apa? Sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat sepuh, berkali-kali Umar itu membawa siapa? Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas apa? Masih muda. Tapi dibawa kemana? Ke majelisnya orang-orang yang sepuh-sepuh. Kenapa? Kenapa kira-kira? Apakah karena Ibnu Abbas anaknya Umar bin Khattab? Bukan. Anaknya Umar siapa? Ibnu Umar. Anaknya Umar ya siapa? Ibnu Umar. Ibnu Abbas ini bukan anaknya Umar. Tapi berkali-kali dibawa ke majelisnya orang-orang sahabat yang sudah sepuh-sepuh. Sahabat yang senior-senior. Akhirnya, sebagian di antara sahabat yang senior itu berkata, Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana, walana abna mithluhu. Wahai Umar, kenapa engkau masukkan anak muda ini ke majelis kami? Kami juga punya anak-anak seusia dengan dia. Artinya kami juga tidak apa? Kami tidak bawa anak-anak kami masuk ke sini. Kamu kok bawa-bawa Ibnu Abbas yang masih muda ini? Ini kan majelisnya orang-orang apa? Orang-orang sepuh. Orang-orang yang sudah senior. Ini junior kok masuk-masuk ke sini. Apa kata Umar? Innahu mimman qad alimtum. Kalian kan sudah tahu bahwasanya anak muda ini punya keistimewaan. Kalian sudah tahu bahwasanya anak muda ini bukan sembarang anak muda, tapi anak muda yang punya apa? Keistimewaan. Apa keistimewaannya? Cerdas, itu tok. Cerdas kurang ajar yang tidak ada gunanya. Cerdas, pintar, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Makanya Nabi SAW ketika Nabi SAW masih hidup, beliau pernah berkata, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang bersama Ibnu Abbas, Nabi SAW berdoa, Ya Allah, jadikanlah anak ini mumpuni dalam ilmu agama. Dan jadikanlah dia ahli tafsir. Doanya siapa? Rasul SAW. Jelas apa? Jelas mustajab. Makbul doanya Rasul. Betul Ibnu Abbas itu menjadi seorang ahli apa? Tafsir. Padahal usianya masih apa? Masih sangat muda. Nah, sahabat-sahabat juga mungkin ya agak gimana gitu ya. Masih muda kok ikut-ikutan. Ini pelajaran buat yang tua-tua. Pelajaran buatnya apa? Yang tua-tua. Hargailah yang apa?
yang muda. Kalau orang muda, anak muda itu punya apa? Punya ilmu. Ya. Jadi kasihlah kesempatan kepada yang apa? Yang muda-muda. Adakan regenerasi. Ya. Masa harus nunggu panjenengan sedo baru kasih kesempatan kepada yang apa? Kepada yang muda-muda. Ya. Kasih kesempatan kepada yang muda. Kalau memang yang muda itu apa? Mumpuni. Bukan sembarang anak muda. Bukan sembarang anak muda. Dipilih juga anak muda yang bagaimana? Nah Ibnu Abbas ini gak sembarang sahabat-sahabat yang muda-muda yang boleh memasuki majelis ini. Ibnu Abbas dipilih. Pilihan dari antara sekian sahabat-sahabat yang muda. Dan Ibnu Abbas ketika dimasukkan ke situ, beliau juga gak gembelengan. Gak seperti anak muda sekarang. Orang ngajeni wong tua. Berarti harus dua sisi. Yang tua memberikan kesempatan kepada yang apa? Yang muda, yang berpotensi. Yang muda juga menghormati yang tua. Dan itulah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Man lam yarham saghirana, barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil, wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak menghargai orang yang lebih tua, falaysa minna, orang tersebut bukan termasuk golongan kami. Orang-orang yang tua yang tidak menyayangi yang muda, tidak ngayomi yang apa? Yang muda, merasa tersaingi. Lah ke bocah wingi sore belum tua, belum boleh apa? Belum boleh apa? Bicara. Iya. Belum tua, belum boleh apa? Bicara sih wingi sore kanan mengemperan rolling ngomong kan. Enggak benar. Kalau orangnya berpotensi enggak apa-apa. Tapi juga yang muda ini jangan apa? Jangan sembrono. Ya. Walaupun engkau pintar, tapi pengalaman kamu itu masih apa? Masih jauh. Makan asam garamnya masih apa? Sedikit. Yang tua kan sudah banyak ya makan asam garamnya. Jadi tetap membutuhkan yang apa? Yang tua. Dipersilahkan oleh Umar. Ketika ada yang komplain, Umar berkata, kalian kan sudah tahu anak muda ini punya keistimewaan. Suatu hari, Umar memanggil seluruh sahabat-sahabat yang senior. Ibnu Abbas dimasukkan. Nyempil, ya, masih muda. Yang lainnya sudah tua-tua. Kata Ibnu Abbas, saya merasa Umar ini punya maksud. Umar ini punya maksud. Kenapa dia panggil semuanya, kemudian saya diikutkan di situ. Sudah semuanya kumpul. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ma taqulun?" Menurut kalian, wahai para sahabat-sahabat yang senior, menurut kalian apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Seandainya telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Apa kelanjutannya? Idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau telah melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan apa? Berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, ucapkanlah hamdalah dan beristighfarlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha apa? Pengampun. Wahai para sahabat yang senior, menurut kalian apa makna surat ini? Nah, ini lagi ngetes para sahabat. Faqala ba'duhum, sebagian di antara sahabat yang senior itu berkata, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Wahai Umar, ayat ini maksudnya adalah kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar ketika kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Mirip plek dengan isi apa? Surat tersebut. Ada salah seorang sahabat dengan PD-nya dia mengatakan, sudah jelas ya. Perintah di belakang adalah apa? Supaya beristighfar, mengucapkan hamdalah. Karena apa? Karena adanya pertolongan dan kemenangan dari Allah.
Yang lainnya mengatakan, tidak tahu wahai Umar. Nah, ini gentle ini. Tidak tahu wahai Umar. Akhirnya Umar nengok kepada siapa? Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas. Akada taqul, apakah menurut kamu makna surat ini seperti apa yang mereka sampaikan? Ibnu Abbas geleng-geleng. La, bukan seperti itu wahai khalifah. Orang-orang berapa? Loh, pada kaget. Sudah pede, tahu-tahu kata Ibnu Abbas, la. Akhirnya kata Umar, apa maksudnya wahai Ibnu Abbas kalau kayak gitu surat tersebut? Kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lah. Wahai khalifah, sesungguhnya surat ini berisi pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwasanya ajalnya sudah dekat. Itu makna surat An-Nasr. Begitu mendengar jawaban itu, Umar langsung berkata, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Wahai Ibnu Abbas, yang saya ketahui tentang surat ini sama persis dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Berarti hanya segelintir orang. Di antaranya adalah siapa? Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas dapat kesempatan apa? Untuk duduk beserta siapa? Beserta para sahabat yang senior. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Monggo ada yang bertanya silahkan. Terdengar. Ya. Yang namanya lirih itu kan bisa jadi bisa terdengar. Lirih itu kan tidak mesti kresek enggak. Apalagi rumahnya Rasul SAW itu sangat sempit. Dan Rasul SAW itu biasa sholat di mana? Di kamarnya Aisyah. Ketika Nabi sujud, Nabi itu kepalanya nempel tubuhnya Aisyah. Saking apanya? Saking sempitnya kamarnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sangat wajar. Walaupun Rasul membacanya lirih, Aisyah apa? Dengar. Ya. Karena memang rumah beliau sangat apa? Sangat sempit. Ada yang lain silakan. Ya. Suaranya diangkat. Ya. Pada zaman ini banyak sekali orang yang menghujat Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Apakah perilaku mereka sama dengan perilaku Abu Lahab? Ya tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Dan nasib mereka nanti ya tidak jauh beda dengan siapa? Dengan Abu Lahab. Ya. Abu Lahab yang memerangi Islam. Makanya kemarin kan saya ingatkan. Ya, ketika kita menjelaskan tentang bagaimana akibatnya istrinya Abu Lahab yang memerangi Islam, saat itu kita jelaskan juga bahwasanya di zaman ini orang-orang yang memerangi Islam pun akan mengalami nasib yang tidak jauh dengan apa? Nasibnya Abu Lahab dan istrinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Atas segala perhatiannya aku ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.